Seorang kakek menjadi korban penikaman saat sedang menjalankan ibadah sholat di Masjid Nganjuk, Jawa Timur. Saat ini polisi masih memburu pelaku penikaman. Kakek Sumarsono berusia 75 tahun menjadi korban penikaman saat melaksanakan ibadah sholat Isya di Masjid Darul Sa'ain, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Malang pada Minggu malam. Korban ditikam dari belakang saat melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah oleh pelaku yang bernama Purnomo Kasidik yang merupakan tetangga korban sendiri. Menurut keterangan korban, diduga pelaku memiliki rasa dendam kepada korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penikaman. Untuk mengetahui informasi terkini pemirsa mengenai kasus penikaman terhadap seorang kakek di Nganjuk, Jawa Timur ketika setengah melaksanakan ibadah sholat Isya, kita sudah terhubung dengan Kapolres Nganjuk yaitu ada AKBP Muhammad. Halo, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore pemirsa TV One. Pak Kapolres, kita ingin tahu sebetulnya ini apa motif dari penyerangan sang kakek? Katanya dendam terkait apa Pak Kapolres? Jadi benar Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan olah TKP, kita sudah memeriksa kurang lebih 12 orang saksi, baik dari pihak keluarga dari diduga pelaku, kemudian tetangga-tetangga pelaku, termasuk korban sendiri sudah kita periksa. Jadi keterangan dari para saksi yang kita dapatkan bahwa pelaku ini diduga mengalami gangguan depresi. Tapi kita harus membuktikan secara medisnya nanti. Tapi sementara ini keterangan saksi bahwa sekitar 3 tahun yang lalu korban ini pernah membawa pelaku ini ke pengobatan alternatif. Karena pelaku ini kan di rumah dari keterangan orang tua, tetangga sering marah-marah, kemudian lempar atap gentengnya tetangga dan lain-lain. Sehingga waktu itu korban berinisiatif membawa terduga pelaku ini berobat alternatif. Kemudian setahun kemudian juga sama dibawa, mungkin diduga ini karena korban ini yang aktif untuk berusaha untuk membantu pihak pelaku, mungkin ini yang mungkin buat pelaku kesal karena merasa dia dianggap mengalami gangguan mental atau depresi. Ya Pak, tapi untuk si pelaku sendiri sudah dilakukan tes kejiwaan belum? Apakah memang betul teridentifikasi ada memiliki gangguan kejiwaan? Makanya ini menjadi masih kita berproses, Mbak. Jadi anggota kami di lapangan masih mencari dan mengejar keberadaan pelaku, baik di sekitaran desa maupun para keluarga maupun tetangga kita sedang kejar keberadaan pelaku. Kemudian kita mendapatkan keterangan itu baru dari keterangan saksi-saksi, baik tetangga-tetangga pelaku yang sudah kita periksa, keluarga dari diduga pelaku, kemudian dari korban sendiri. Jadi kalau secara medis nanti pada saat pelaku mudah-mudahan kita bisa dapat menangkap secepatnya, baru nanti akan kita periksakan secara resmi nanti ke rumah sakit untuk memastikan apakah benar pelaku ini mengalami gangguan jiwa, depresi atau tidak. Kita akan lakukan pemeriksaan secara medis, Pak. Nah, hari-hari kegiatan dari pelaku ini apa sih, Pak? Hari-hari tidak ada, Mbak. Hanya di rumah, kemudian itu tadi. Jadi tetangga yang mengaku nih kalau pelaku ini sering mengganggu. Tiba-tiba marah-marah, emosi, kemudian melempar rumah tetangganya dengan batu, gentengnya, kemudian itu yang sehari-hari yang berdasarkan dari keterangan saksi yang kita dapat. Ya, sang kakek ini sebetulnya apakah merupakan korban pertama atau sebelumnya pelaku pernah melakukan penyerangan juga terhadap orang lain? Kalau tadi kan kita dengar melakukan penyerangan misalkan ngelemparin rumah, tapi orang lain pernah tidak diserang dengan pelaku? Kalau sementara yang kita dapat keterangan baru sang kakek ini yang diduga baru menjadi korban pertama yang serang ke orang ya Mbak ya. Kalau yang lain rata-rata hanya lempar
genteng, marah-marah, tapi mungkin keluarga, tetangga sudah memaklumi kondisi dari pelaku ini sehingga tidak menganggap itu sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Cuma ada upaya-upaya dari pihak tetangga, salah satu tadi dari korban ini yang pernah membawa pelaku ke pengobatan alternatif. Nah, kalau sehari-hari berarti pelaku tinggal bersama dengan keluarganya, tapi keluarganya tidak melakukan pencegahan begitu Pak, sehingga harus tetangga lain yang membawa ia ke pengobatan alternatif. Ya, itu bersama Mbak ya. Karena kamu kita di desa kan komunikasi antar keluarga dengan tetangga, kemudian menyampaikan, oh di sini ada pengobatan alternatif yang bagus, sehingga bersama-sama dengan inisiatif dari korban tadi. Oke. Kondisi sang kakek sekarang seperti apa Pak? Kalau kita lihat di gambar menjalani perawatan jalan di rumah ya? Ya, jadi sang kakek pada saat kejadian kita bawa ke dibawa ke rumah sakit oleh jemaah dengan warga. Kemudian malamnya sekitar jam 1 dini hari sudah kembali ke rumah untuk bisa berobat jalan. Nah, peristiwa ini kan kalau tidak salah baru terjadi kemarin ya Pak ya. Sudah terdeteksi belum pelaku yang melarikan diri ini di mana? Apakah polisi sudah mencium lokasi keberadaan pelaku? Ya, kita masih berupaya Mbak ya. Anggota kita di lapangan masih mendalami semua orang-orang terdekat, semua yang ada kontak dengan pelaku sedang berupaya. Mudah-mudahan kita mohon doanya, semoga segera dapat ditangkap pelaku. Baik, terima kasih Kapolres Nganjuk atas waktunya sudah bersedia berbagi informasi bersama kami. Selamat sore.